ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram ajma'in sayqul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi Abdul Qadir Jailani qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa syekhina wa mu'allimina wa ustadzina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ila ruhi khususan sahibul kitab Syekh Az-Zarnuzi wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi wal akhiri anhu bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ini kitabnya yang di paragraf yang keempat, halaman 11 yang sudah Pak Irfan share. Itu hal yang di paragraf yang keempat. Kalian hitung aja paragrafnya dari awal. 1, 2, 3, 4 yang tulisannya qila. Ya, qila yang tulisannya awalnya adalah qila. Ya gitu ya. Udah ketemu dah ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qila faqila, yang itu ya, maka dikatakan bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi, bahwasanya mengetahui sesuatu yang kerap terjadi atas diri seseorang fi jami'il ahwali, di dalam seluruh keadaan-keadaan. Bimanzilati ta'ami, itu sederajat dengan makan. La budda likulli wahidin, yang tidak boleh tidak bagi setiap individu min zalika, melakukan hal itu. Wa ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahabina, dan mengetahui sesuatu yang kerap terjadi sebagian waktu-waktu. Bimanzilatid dawai, itu sederajat dengan obat. Yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati, yang dibutuhkan sesuatu obat itu di sebagian waktu-waktu.
Ini yang tadi dibaca masih tentang hukum fardu kifayah, lanjutan 2 minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu, udah hampir sebulan kalau nggak salah ya, kita baru bisa lanjutin ini karena beberapa aktivitas. Yang pada intinya sebelumnya tuh materi-materi sebelumnya itu adalah tentang hukum fardu kifayah, yang mana dicontohkannya seperti di sini sholat jenazah. Ya, bila mana ada seseorang di kampung kita, di sekitar kita ada seorang yang meninggal muslim, ya, lalu wajib melaksanakan sholat jenazah di salah satu kampung tersebut. Nah, kewajibannya itu adalah fardu kifayah, karena fardu itu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu bila satu kampung nggak ngerjain sholat jenazah, nggak ada yang mau nyolatin itu jenazah, ya, maka satu kampung itu berdosa. Tapi kalau bila mana ada yang mengerjakan, nggak semuanya, ya, ada 1, 2 orang, 3 bisa mengerjakan, menyolatkan itu si mayit, maka gugur kewajiban. Nah, ini yang dicontohkan di sini adalah tentang sholat jenazah. Walaupun nanti fardu kifayah itu banyak macam-macamnya, ya, diantaranya belajar ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid itu kan fardu kifayah hukumnya. Hukum belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Ya, tapi membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid itu fardu ain gitu. Jadi kalian bisa bedain tuh. Belajarnya fardu kifayah. Jadi nggak semua orang dituntut untuk belajar ilmu tajwid. Tetapi membacanya harus fardu ain dengan ilmu tajwid. Tuh. Jadi mau nggak mau yang kurang tajwidnya harus belajar gitu, harus belajar mau nggak mau gitu, karena yaitu membacanya fardu ain dengan ilmu tajwid. Ada ke sih orang yang bisa baca Quran tanpa belajar ilmu tajwid? Ada. Misalkan dia dengar doang dari MP3 murotal para syekh ya, ahli qiraat. Nah, dia bisa ngikutin. Nah, dia nggak wajib belajar ilmu tajwid. Ketika ditanya hukumnya dia nggak tahu, tapi bacaannya cakep, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau lempengan kayak kita gini nih, kagak belajar ilmu tajwid, ngadi-ngadi namanya, nggak belajar ilmu tajwid. Terus mau tiba-tiba disuruh ya bacanya blakedut jadinya, ya blakedut katanya. Nah, ini contoh fardu kifayah. Contoh fardu kifayah diantaranya. Lalu ada lagi apa contoh fardu kifayah? Ya, diantaranya banyak gitu. Walaupun memang ada yang sedikit ekstrim ya. Kalau kalian tahu itu, misal contohnya adalah seperti sholat jamaah. Sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Tapi sholat wajib hukumnya fardu ain. Sholat wajib hukumnya fardu ain. Kalau di satu kampung nggak sholat jamaah, dosa semua tuh, gitu, satu kampung. Tapi misalkan ada 1, 2 orang, 3 di masjid ngelakuin sholat jamaah, maka gugur kewajiban untuk sekitar kampung itu, untuk yang nggak sempat untuk melaksanakan sholat jamaah. Cuma kan faedahnya kita tahu kalau sholat jamaah kan 27 derajat, maka rugi kalau kita sholat sendiri, ya. Kecuali ada sebab-sebab yang melakukan untuk kita sholat sendiri, itu ada beberapa sebab gitu ya. Oke, contohnya kayak gini nih, ada corona misalkan kemarin dia kan sholat di rumah aja. Nah, ya kan nggak harus ke masjid. Nah, itu kan ada beberapa sebab yang tidak mengharuskan kita pergi ke masjid gitu. Kita bisa jamaah dengan keluarga kita. Itu contohnya, ya. Itu masih pembahasan yang itu. Sekarang kita udah beda lagi nih, sekarang yang di paragraf yang terakhir tuh. Lanjut ya. Wal ilmu nujumi dan ilmu nujum. Apa tuh ilmu nujum? Ilmu nujum itu ilmu tentang ramalan-ramalan, ya. Ramalan bintang lebih tepatnya, ya. Percaya sama ramalan bintang, ya. Kalau sekarang tuh apa, kartu tarot ya, paranormal. Nah, ilmu nujum ya, atau biasa dengar di TV atau di majalah-majalah tuh kan
tentang bintang-bintang kita tuh, kelahiran bulan ini bintangnya ini, kelahiran bulan itu bintangnya itu, kan misalnya itu ya. Nah, itu termasuk daripada ilmu nujum. Nujum sirik. Ya. Bimanzilatil maridi, ya. Dan ilmu nujum itu bimanzilatil maridi, sederajat dengan sakit, ya, sederajat dengan sakit. Fata'allamuhu haramun. Maka mempelajari ilmu nujum itu haram, ya, haram. Nggak usah belajar ilmu-ilmu kayak gitu, maksudnya nggak ada manfaatnya, ya. Misalkan yang lahirnya bulan November, ilmu bintangnya ini, ya, maka nanti misalkan untuk apa namanya, untuk pekerjaannya seperti ini, ya, rezekinya seperti ini, asmaranya seperti ini, kehidupannya seperti ini lah. Itu keren amat itu orang. Keren banget, bisa ngeramal orang. Dia aja belum tentu bisa diramal itu. Dia yang ngeramal belum tentu bisa ngeramal dirinya sendiri. Kita percaya sama ucapan yang kayak gitu, kan konyol namanya, konyol gitu. Makanya jangan, nggak usah. Kita nggak usah percaya sama hal-hal yang kayak gitu, haram. Dan kita belajarnya juga buat apa? Nggak ada manfaatnya. Ya, kan kemarin ada tuh, ya, di serial TV, di stasiun TV nasional kita, apa, Royco ya? Royco. Ya, paranormal namanya Royco gitu ya. Paranormal ya. Saya mencium aroma apa gitu kan gitu. Nah, itu ya, jangan. Ngapain kita percaya sama yang kayak gitu-gitu, ya. Ramalan cuma satu yang boleh dipercaya, kata Nabi, ya, sabda Nabi. Ramalan apa? Ramalan cuaca. Nah, itu kalau ramalan cuaca boleh kita percaya, ya. Selain itu jangan. Misalkan kalau di kita tuh ada, kan itu pakai ilmu, ada teliti, ada penelitiannya. BMKG, contoh BMKG, kata BMKG di Indonesia, ya, cuaca hari ini hujan deras disertai petir. Nah, kita jangan ngadi-ngadi keluar rumah, nanti kena petir kan gitu. Atau yang pesawat yang pengen terbang, kalau bisa ditunda dulu sampai hujan itu reda. Atau perahu yang pengen melandas ditahan dulu karena ombaknya tinggi gitu. Nah, itu kan bisa tuh, bisa diantisipasi. Kudu percaya, boleh percaya, karena itu sudah melalui penelitian dengan kalau ilmu nuju mah ngarang bebas, ngarang sesuai dengan pikiran dia, ya. Kagak bisa diukur gitu. Diukur apa nggak bisa. Keilmuan apa yang diukur, nggak bisa. Maka kayak yang gitu-gitu jangan dipercaya, haram, ya, haram. Fata'alamuhu haramun. Maka mempelajari ilmu nujum itu haram. Wala yanfa'u. Karena bahwa ilmu nujum itu membahayakan, ya, di annahu yadurru wala yanfa'u, ya. Karena ilmu nujum itu membahayakan dan tidak bermanfaat. Jadi ilmu nujum itu membahayakan dan gak ada manfaatnya. Gak ada manfaatnya itu ilmu nujum, ya. Jadi jangan kita percaya tuh sama ilmu nujum, ya. Kagak ada manfaatnya dan membahayakan kita, merugikan kita. Kenapa disebut bahaya? Khawatir nanti timbul syirik. Percaya tuh sama hal-hal yang kayak gitu. Percaya kita tuh begitu-gituan, jadinya syirik tuh. Syirik itu dosa besar gitu. Jadi jangan percaya sama gitu-gituan. Jangan suka nonton juga gitu-gituan, jadi timbulnya percaya. Wah, iya ya, kok tuh orang ngomong pas bener ya. Nah, ngomong begitu aja tuh, khawatir tuh, takutnya timbul syirik gitu. Padahal mungkinnya sekedar nebak-nebak doang, nebak-nebak aja, kebetulan gitu. Wal harabu, paling atas dia wal harabu, dan kabur. Kabur dari mana? Min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Dan kabur dari keputusan Allah Ta'ala, ya, wa qadarihi ghairu mumkinin, dan dari takdirnya yang adalah hak yang tidak mungkin. Mau kabur kita dari takdir Allah, ketetapan Allah, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Contoh jodoh nih, jodoh ya. Karena udah pada gede kan ya, cuman tinggal nunggu kawinnya doang, nikah maksudnya. Tinggal nunggu nikahnya doang. Kita demen ame orang nih, ya,
Demen gitu ya sama orang, kita kejar-kejar tuh orang. Kita dempet-dempetin tuh orang yang perempuan, dandannya minor banget sampai kayak ondel-ondel. Sampai kayak ondel-ondel. Ya, atau yang laki-laki ngincer tuh perempuan, diincer apa aja, diusahain tuh buat si perempuan. Ya. Nah kalau bukan jodohnya, kalian bukan jodohnya, ya takdir itu bukan jodoh lu, ya bukan jodoh kita misalkan. Ya nggak bakal jadi gitu, nggak bakal bisa kita milikin. Atau misalkan udah pacaran dah, ya makanya kenapa pacaran dilarang ya begitu, karena kan itu melawan takdir Allah, kabur dari takdir Allah gitu, ketetapan Allah. Lah orang tuh bukan jodoh lu, ya mau pacarannya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya kalau bukan jodohnya bakal kandas, ya bakal putus. Yang ada timbulnya apa? Yaitu sakit hati. Sebab apa? Ya salah kita sendiri gitu. Makanya ya pesen ya, jangan dah gitu, jangan mau ngapain gitu, jangan kita yang yaudah kan udah tahu tuh rezeki yang tidak bisa takdir yang nggak bisa dirubah, salah satunya adalah tentang jodoh gitu. Jodoh nggak bisa dirubah gitu. Makanya udah kita diam aja nih, ya kita diam aja. Kalau mau udah ada jodohnya, insya Allah berjodoh gitu. Ya, yang perempuan udah santai gitu. Ya, nanti kalau mau dalam pengen ada jodohnya, berjodoh. Tapi jodoh itu boleh dicari nggak sih? Ya boleh gitu, ya boleh. Emang harus dicari gitu. Usaha namanya usaha, tapi dengan tidak melanggar daripada aturan-aturan di dalam syariat Islam. Contohnya makanya disebut adanya ta'aruf, kenal aja. Kalau emang udah merasa cocok, kita udah merasa srek, ya bukan pacaran tapi apa? Nikahin. Nikahin, bawain duit. Kalau di Betawi bahasa kita, bawain orang tua kita ngomong sama orang tua, bawain duit itu buat perempuan, samperin orang tuanya, begitu. Ya. Begitu. Ya, itu namanya kalau emang bisa diterima tuh sampai nikah, itu emang jodoh kita. Itu memang jodoh kita. Kayak kita kabur dari masalah-masalah kayak gitu ya. Kita nggak yakin dengan ketetapan dan keputusan Allah ya. Jangan. Gitu. Udah pakai masker contoh ya, udah pakai sanitizer, udah jaga jarak misalkan, tetap kena corona, lah itu mah udah takdir gitu, takdir. Udah divaksin 2 kali masih kena, itu namanya takdir, nggak bisa kabur gitu. Kita mau kabur, masker sampai 2 biji 3 biji kita taruh di mulut, nggak bisa napas, mati. Mati jadinya lah. Makanya udah kita penting udah, ketika kita udah ngelakuin hal-hal yang dianjurin, pakai masker, jaga jarak, udah sisanya ikhtiar gitu. Wa tawakkal 'ala Allah hayyul ladzi la yamutu. Tuh, berserah diri kepada Allah yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Wa tawakkal, serah diri. Yang penting kita udah usaha, pakai masker, jaga jarak, segala macam, pakai sanitizer, cuci tangan. Lempengan nanti kena atau tidaknya itu serah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jangan kabur. Mentang-mentang ada corona maunya ngendep aja di rumah, enggak mau keluar. Ya kan? Enggak jadinya apa? Ngaji kagak, apa kagak. Nah, itu namanya takut tuh, kabur dari ketetapan Allah. Dia meninggal di rumah. Dia meninggal kenapa? Pikiran, stres, nggak bisa keluar rumah, ya kan, takut ada corona, nggak keluar rumah, jadi meninggalnya di rumah gara-gara stres pikiran. Nah, itu jadi bahaya juga kan gitu. Jangan. Fayan bagi likulli muslimin ayyastagila fi jami awqatihi bi zikrillahi ta'ala. Maka seyogianya bagi setiap orang Islam agar menyibukkan diri di seluruh waktu-waktunya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala ya. Jadi banyakin zikir. Fas'alu ahli zikrin kuntum la ta'lamun. Ya, banyakin zikir pagi, zikir sore ya. Kalau di pengajian Pak Irfan di sini ya, kita ada zikir pagi, zikir sore setiap Sabtu dan Minggu itu ya. Dengan kitab zikirnya namanya kitab Dia Usama, karangan Tuan Guru Ki Haji Suherman Mukhtar ya, daripada pimpinan Pondok Pesantren Mahat Al Ishraq Jakarta.
Ya, itu kita zikir, kita dawami di sini di pengajian di sini nih, ya. Makanya kalau yang deket-deket rumahnya sekitaran Tomang mau ngaji di sini Sabtu Minggu boleh datang aja. Kita zikir pagi, zikir sore, ini untuk umum ya, untuk umum. Habis zikir baru kita bahas kitab gitu ya. Kalau Sabtu kitabnya Tanbihul Ghafilin, kalau Minggu kitabnya Safinatun Najah. Hadir yang bisa hadir yang rumahnya sekitaran Tomang ya. Rumah Iparipan di daerah Tanjung Gedong tepatnya. Ya, datang tuh, nanti ada zikir pagi, zikir sore di kitab dia Usama. Atau bisa baca sendiri di rumah gitu. Zikir apa? Baca rotib misalkan. Ya, baca rotib tuh. Ya, hizib baca untuk apa? Pelindung diri kita. Supaya kita nggak kabur dari ketetapan Allah. Dengan itu kan kita bisa watawakal, berserah diri. Karena kita udah ngelakuin semua dengan zikir, dengan apapun itu. Ya, zikir pagi, zikir sore kita baca. Jadi kita udah yakin, kita udah ada tamengnya gitu. Ya. Jadi jangan kita udah apa ya bahasanya? Berperang nggak bawa apa-apaan, ya kan gitu. Ya udah tahu ada corona nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan. Lah kan ya orang sama aja seperti berperang kagak bawa senjata. Kalau penuntut ilmu apa? Dia belajar nih di sekolah, kagak bawa buku, kagak bawa pulpen, kagak bawa alat tulis, sama aja mati konyol. Lah dia belajar mau ngapain itu? Buku kagak dibawa, ya kan gitu. Alat tulis kagak dibawa. Itu seperti berperang nggak bawa senjata. Sama, kita mau keluar ada gini, ya tamengnya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tameng kita. Buat du'ai dan berdoa tuh senantiasa berdoa, selalu doa ya, doain orang tua ya, doain umat muslim dan muslimat dari barat sampai timur, doain diri baru doain diri kita. Kan ada tuh ya, Allah maghfirli zunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kalau wali walidaya dibaca untuk orang tua kita doang tuh. Tapi kalau kita bacanya Allah maghfirli zunubi wali dia itu beda tuh. Kalau wali dia mencakup seluruh keluarga kita yang sudah wafat ya, kakek nenek kita, buyut kita ya, pokoknya tuh sampai yang sudah wafat terdahulu itu termasuk tuh kena hitungan kalau dibacanya wali dia gitu ya. Jadi Allah maghfirli zunubi wali dia warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Tuh, doain juga muslim muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Baru kita doain buat diri kita dah. Kita doa buat diri kita. Ya Allah jaga saya, lindungi saya ya dari segala mara bahaya, dari segala penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Begitu. Doa enggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Yang penting doanya sopan, beradab. Ya, dengan memuji Allah terlebih dahulu. Ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Allah yang maha agung, yang maha suci. Begitu. Ya, itu. Wat tadarru'i wa qiraatil Qur'ani, dan menghibah itu apa? Memelas. Kita kan yang namanya doa tuh kudu melas. Jangan doa sambil ketawa-ketawa. Uset tuh doa ngeloncong banget. Iya, doa ngeloncong itu sambil ketawa-ketawa. Enggak serius itu doa. Nah, namanya kita minta-minta nggak benar itu, nggak sungguh-sungguh, menyibak, benar-benar mengharap gitu supaya doa kita, permohonan kita dikabulin sama Allah. Ya, jangan kita doa, ya itu nggak serius. Gimana? Ya, ibarat kata contoh kayak sholat kan menurut bahasa lugotan artinya apa? As-sholatu fi doa, sholatnya bercanda nih, main-main. Sholatnya bercanda, main-main ya kan. Kayak anak kecil kan gitu, kita sering lihat ya, makanya kita jangan kayak anak kecil ya, pas dia lempengan assalamualaikum kabur kan gitu, takut apa? Takut domelin sama orang-orang tua ya kan, dikata berisik amat nih ya bocah kan gitu, berisik amat nih bocah kan gitu. Nah, kita jangan kayak gitu. Setelah kita sholat misalkan doa, menghibah nih kepada Allah sungguh-sungguh kan, makanya ketika sholat harus khusyuk. Doa juga begitu, kudu khusyuk ya, khusyuk sungguh-sungguh dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatil Qur'ani,
Dan membaca Quran. Nah, sering-sering baca Quran, dawamin sehari setengah lembar aja, setengah lembar itu ya nggak ada dah. 10 menit nggak ada itu setengah lembar. Cakep-cakepnya banget selembar kita baca. Ya, sekitar 10 sampai 15 menit tuh kita baca Quran. Setiap hari minimal itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Nggak usah sejus 2 jus. Ya, sehari selembar aja udah bagus buat itu, udah Masya Allah. Ya. Apalagi yang punya hajat-hajat, punya keinginan-keinginan, pengen ini pengen itu, ada yang pengen kita targetin di tahun ini, di tahun yang akan datang, maka penting tuh membaca Quran. Pengen yang kelas 3 nih, pengen lulus dengan nilai terbaik, pengen masuk ke universitas yang diharapkan, maka sering-sering doa, sering-sering berzikir kepada Allah, sering-sering baca Quran gitu. Dawamin itu yang kayak gitu-gitu, jangan diputus. Wasadaqati dafi'ati lil bala'i, dan bersedekah ya, bersedekah ya, wasadaqatit dafi'ati lil bala'i, dan bersedekah yang dapat menolak bencana, dan bersedekah yang dapat menolak bencana. Sedekah tuh dan sampai tidak sedekah ya, keluarin, sisihkan sebagian harta kita, mau 1.000 mau 2.000 sisihkan ya. Untuk apa niatnya? Ya supaya kita terhindar dari bala-bala itu ya. Wa yas'alallahu ta'ala, dan memohon kepada Allah Ta'ala al-afwa, akan apa? Maaf, wal afiyah, dan kewarasan, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, liyasunahullahu ta'ala, agar semoga Allah Ta'ala menjaganya ya, min bala'i wal afati ya, min bala'i wal afati, dari bencana dan mara bahaya. Fa inna man razaqat du'a, karena sesungguhnya orang yang diberikan rezeki berupa doa, lam yahrumil ijabati ya, maka ia tidak terhalang untuk pengabulan doa ya, pasti dikabulin doanya. Makanya doa aja sama Allah, udah gak usah ragu. Kalau mau curhatnya sama Allah, jangan sama manusia. Curhatnya sama Allah dengan apa? Dengan doa. Karena kalau kita berdoa sama Allah, lam yahrumil ijabati, maka nggak bakal ditolak doa kita, nggak bakal ditolak, pasti dikabulin. Cuman memang ada beberapa macam cara pengabulan doa gitu. Tapi intinya pasti dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak menyekutukan Allah, kita beriman kepada Allah, maka doa kita pasti akan dikabulin ya. Fa in kanal bala'i muqdaron wallahu alam bishawab. Di paragraf yang kedua tuh kita berhenti tuh ya. Fa in kana bala'i muqdaron ya, itu dari situ aja kita berhenti. Kita lanjutkan nanti 2 minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, Pak Irfan akhiri. Ya, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada salah-salah ucap atau salah dalam menjelaskan kitab. Sesungguhnya itu berupa murni kesalahan Pak Irfan. Pak Irfan akhiri dengan ucapan terima kasih yang sudah hadir di dalam kajian ini ya, dan semoga kita mendapatkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Lutfi bisa ada sepatah 2 kata untuk anak-anak. Doa dulu kali ya. Oh, kita doa dulu ya. Doanya
Saya belum itu lagi. Sebentar ya. Udah pada hafal kali ya? Kita doanya bareng-bareng lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi zil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami wa sahbigan nujumi bi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa ala laza asrafna fatub alaina tauba tafsil kulli hauba wastur lana awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli zi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judaman la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli sulli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi aindana tasi sahbi walhamdulil ilahi fi badai wa tanahi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, dah kita ada doa. Selanjutnya nanti kita bakal dengar sepatah dua kata dari Pak Lutfi untuk informasi di Man 1 Jakarta. Pada Pak Lutfi, ya dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Dirpan atas kajiannya.